Baik, bismillah, salam cinta untuk pencipta, kita dicipta untuk saling mencinta, salam kebesaran Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya sehingga saya bisa menjelaskan terkait morfologi apa saja yang ada di Pantai Nambo. Tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang yang sampai saat ini kita rasakan. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmat Adi Sofyan dengan NIM R1C121 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan morfologi apa saja yang ada di Pantai Nambo. Jadi sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan terkait lokasi saya. Jadi lokasi saya itu berada di Kecamatan Abeli, lebih tepatnya itu di Pantai Nambo. Jadi di dalam video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa poin. Yang poin pertama yaitu morfologi apa saja yang ingin dibahas di Pantai Nambo. Yang kedua yaitu proses terbentuknya morfologi ini. Yang ketiga yaitu hubungan morfologi ini dengan lingkungan ataupun ekosistem. Dan yang terakhir yaitu hubungan morfologi ini dengan daerah sekitarnya, lebih tepatnya Pantai Nambo. Jadi itulah sedikit pengantar dari saya. Tidak usah kita mendengarkan berlama-lama terkait pengantar itu. Kita langsung saja masuk ke pembahasan terkait penjelasan 4 poin tadi. Jadi oke, saksikan saja toh. Jadi sebelum kita membahas terkait geomorfologi apa saja yang ada di Pantai Nambo, di sini terlebih dahulu kita harus menjelaskan apa itu namanya geomorfologi. Jadi sebenarnya apa sih itu geomorfologi itu? Jadi geomorfologi itu adalah salah satu cabang ilmu yang mempelajari bentuk, struktur, ataupun proses pembentukan permukaan bumi. Nah, geomorfologi ini kan merupakan salah satu cabang ilmu. Cabang ilmu geomorfologi itu dia terbagi-bagi lagi. Salah satunya geomorfologi pantai. Jadi geomorfologi pantai itu dia merupakan salah satu cabang dari keilmuan geomorfologi ini. Tapi dia lebih terkhusus terkait konteks keilmuannya. Dia hanya membahas terkait faktor-faktor ataupun proses-proses pembentukan pantai itu sendiri. Proses-proses ini bisa membentuk berbagai bentuk alam pantai. Salah satunya pantai berpasir, delta, lagun, teluk, cliff, tanjung, dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi kembali, lokasi yang saya ambil ini berada di Pantai Nambo, dan morfologi yang saya ambil dan yang saya bahas itu berupa morfologi Tanjung. Alasan saya mengambil morfologi Tanjung di Pantai Nambo ini karena memiliki keindahan dan keunikan yang lebih menarik. Kita ketahui bersama kan bentuk Tanjung itu dia sangat unik dan bentuknya itu dia menjorok ke laut serta memiliki hamparan pasir yang begitu putih sehingga menciptakan pemandangan yang begitu indah. Dari kedua faktor tadi sehingga Pantai Nambo ini menimbulkan ataupun menawarkan spot foto yang begitu ideal. Dan ketika kita berbicara di dalam aspek ilmiah di Pantai Nambo itu sendiri, kita bisa mengetahui terkait proses erosi maupun proses sedimentasi. Jadi dari beberapa faktor tadi sehingga proses geomorfologi pantai yang ada di Pantai Nambo ini dia harus memerlukan kajian khusus terkait geomorfologi apa saja yang ada di Pantai Nambo itu sendiri. Jadi kita langsung masuk saja ke intisari pembahasan geomorfologi, di mana geomorfologi pantai yang saya ambil itu berupa geomorfologi Tanjung. Tanjung adalah bentuk geografis yang menonjol ke arah laut, terbentuk akibat proses erosi, sedimentasi yang berlangsung selama beberapa jutaan tahun. Dalam aspek geologi, Tanjung biasanya terbentuk dari lapisan batuan yang lebih keras dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, sehingga lebih tahan terhadap proses erosi ataupun gelombang laut. Seiring dengan berjalannya waktu, gelombang laut tetap akan mengikis batuan yang lebih lunak di sekitar Tanjung, sementara bagian yang lebih keras tetap menonjol, membentuk daratan yang menjorok ke laut. Fenomena ini menciptakan berbagai formasi geologi yang unik, seperti tebing, curam, dan pantai. Proses terbentuknya Tanjung melibatkan serangkaian mekanisme geologi yang dipengaruhi oleh diferensial erosi ataupun aktivitas laut.
Awalnya wilayah pesisir terdiri dari berbagai jenis batuan dengan tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Gelombang laut yang terus-menerus menghantam pantai akan mengikis batuan yang lebih lunak dan kurang tahan terhadap erosi seperti batuan sedimen. Seiring berjalannya waktu, bagian pantai yang tersusun dari batuan keras ini tetap menonjol sementara wilayah sekitar terkikis lebih dalam, membentuk tanjung itu sendiri. Jadi di Pantai Nambo itu sendiri, tanjung terbentuk dengan penjelasan kurang lebih seperti sebelumnya. Jadi diakibatkan oleh berbagai proses geologi semacam erosi ataupun pelarutan pada suatu batuan. Selanjutnya kita akan membahas terkait di poin ketiga ini, yaitu berupa hubungan morfologi tanjung dengan daerah sekitar. Jadi kita persempit saja topoksi pembahasannya. Jadi pembahasannya itu kita persempit di Pantai Nambo itu sendiri. Morfologi tanjung di Pantai Nambo memiliki hubungan erat dengan karakteristik geologi dan lingkungan daerah sekitarnya. Tanjung di Pantai Nambo terbentuk karena adanya proses batuan yang lebih tahan terhadap proses erosi ataupun pelarutan itu sendiri. Tanjung yang menjorok ke laut berfungsi sebagai pelindung alami bagi daerah di belakangnya, mengurangi kekuatan gelombang yang mencapai pantai di sekitarnya. Hal ini menciptakan lingkungan pesisir yang lebih tenang dan stabil, yang memungkinkan sedimentasi berlangsung dan membentuk pantai berpasir seperti yang terlihat di Pantai Nambo itu sendiri. Selain itu, morfologi tanjung mempengaruhi arus laut dan pola sedimentasi di daerah sekitarnya. Arus laut cenderung berbelok di sekitar tanjung yang dapat menyebabkan sedimen di sisi yang lebih terlindung air. Hubungan antara morfologi tanjung di Pantai Nambo dengan lingkungan sekitarnya sangat signifikan dalam berbagai aspek dan geografis. Tanjung berperan sebagai penghalang alami yang melindungi pantai dari erosi oleh gelombang besar sehingga menciptakan lingkungan pesisir yang lebih stabil dan mendukung ekosistem pantai yang beragam. Seperti yang saya jelaskan, proses pembentukan tanjung di Pantai Nambo didukung oleh sejumlah faktor geomorfologi yang saling terkait, menciptakan formasi yang unik dan signifikan bagi lanskap pesisir. Salah satu faktor utama bisa berupa erosi dan sedimentasi sebelumnya. Akibat dari ketahanan suatu batuan atau resistensi dari batuan itu sendiri, sehingga dia tahan terhadap erosi ataupun sedimentasi. Gelombang laut juga berperan besar dalam pembentukan tanjung dengan menghantam pantai secara terus-menerus dan mendistribusikan sedimen yang membentuk pantai berpasir di sisi lain tanjung. Kombinasi faktor-faktor geologi ini menghasilkan morfologi pesisir yang dinamis, di mana tanjung menjadi ciri khas dari Pantai Nambo. Keberadaan tanjung ini juga dipengaruhi oleh klimatologi seperti arah angin maupun curah hujan yang dapat mempengaruhi pola erosi ataupun sedimentasi. Dengan demikian, berbagai proses geologi dan alamiah berkontribusi pada pembentukan dan perkembangan tanjung yang melindungi daerah pesisir Pantai Nambo dari erosi lebih lanjut. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi